Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, silakan untuk biasa ya, untuk sementara waktu audionya di-off-kan dulu. Untuk audionya di-off-kan dan untuk videonya boleh di-on-kan. Sorry ada yang kendala teknis. Oke, teman-teman semua, di pertemuan kita kali ini ya, kita akan memulai pembahasan di bab 2 bagian 2 ya. Cerita dari seputar proklamasi ya, sampai ke tahun 50-an kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, saya dari kelas C dulu aja ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sama ya, mungkin akan dijelas lagi ataupun tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Tapi saya mencoba dulu mengomentari satu persatu ya setiap pertanyaan Anda semua ini. Ini kelas C, bentar ya. Lihat dulu ini. Ini kelas B. Kelas C di video part 2 ya, bagian 2 ini ada 31 pertanyaan. Dari Risa yang pertama kali ini. Ada Risa ada? Bisa didengar? Ya, ini Risa bertanya mengenai pada menit keempat 34 dan 534. Soekarno menyadari kekurangan dalam Undang-Undang Dasar 45 karena pembentukannya sangat singkat, yaitu 6 hari. Maka ada option bahwa undang-undang tersebut tidak bisa diperbaiki kecuali pembukaan, yang merupakan bentuk kristalisasi langsung daripada dasar hukum Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan kristalisasi? Kristal itu kan apa ya? Kristal itu seperti mau bikin garam itu kan ada kristal, memang kristal. Jadi hasil galian dari berbagai elemen nilai-nilai bangsa ya, baik dari masa awal Kutai sampai ke masa pergerakan gitu. Pada saat itu gitu kan, itu diambil apa nilai-nilai yang terbaik gitu. Jadi secara umum Pancasila itu digali dari semua nilai-nilai yang ada gitu kan. Dan 5 nilai itulah mungkin yang ada sebagai bentuk kristalisasi ya. Itulah kenapa pembukaan yang di dalamnya merupakan terdapat rumusan Pancasila ya, yang dalam bahasa Bung Karno disebut dengan Stat Fundamental Norm ya, atau filosofi Grundslag, itu mengartikan bahwa itu memang salah satu hukum dasar ya. Nah, apakah undang-undang dasar itu bisa dirubah gitu kan? Ya, kalau hanya mengubah undang-undang dasar ya, itu kan ada istilah amandemen, bahwa Undang-Undang 45 yang dibuat oleh BPUPK yang kedua itu diamandemen pada tahun 2002 ya, atau tahun 99 sampai tahun 2002. Sudah ada amandemen. Tetapi dalam perjalanan yang lain nanti akan Anda lihat ternyata undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia atau undang-undang dasar yang ada di Indonesia itu bukan hanya Undang-Undang 45. Nanti di sejarah berikutnya ada Undang-Undang RIS, ada UUD 50 ya. Karena ada situasi dan kondisi yang berbeda ya. Itu sementara waktu ya untuk jawaban dari Risa. Nah, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Anissa Nirjayanti. Ya, ada? Ya, ini pertanyaan mengenai perdebatan di sidang PPKI ya, antara Agus Salim dari golongan Islam dan Ratu Harahari dari golongan Timur atau dari kelompok Indonesia Timur yang datang setelah Indonesia merdeka ya. Karena kelompok-kelompok dari Nusa Tenggara dari kawasan Indonesia Timur, dari Maluku, dari Bali itu baru bergabung setelah Indonesia merdeka. Jadi tidak atau belum paham dan belum tahu apa yang ada pada sidang-sidang sebelumnya sebelum kemerdekaan ya, yang memang sudah ada Piagam Jakarta ya, yang merupakan rumusan Pancasila yang dianggap sah gitu kan sebelum proklamasi. Lalu bagaimana dengan masyarakat Indonesia yang lain yang tidak beragama Islam? Mengapa hal itu, Pak? Ya justru Ratu Harahari dan Ki Gusti Ketut Puja itu
dua tokoh dari Indonesia Timur yang bukan beragama Islam. Jadi wajar kalau mereka itu ikut gabung ke NKRI ya, ke Indonesia Merdeka, tapi dia tidak tahu apa dasar negaranya, gitu kan. Sehingga pada saat pengesahan dasar negara dan Undang-Undang 45 di sidang PPKI itu mereka bertanya, ada apa ya? Dan mungkin ketika melihat ada rumusan Pancasila di Piagam Jakarta, mereka keberatan ya dengan atau belum paham ya. Bisa keberatan atau belum paham apa yang dimaksud dengan isi Piagam Jakarta itu. Itu kurang lebih ya jawaban sementara, juga akan saya perkuat dengan pertanyaan lain. Dari Diva Ratri Dwi Safira. Indonesia mengalami perubahan konstitusi. Ya. Jadi betul ya, tahun 46 ini menjadi parlementer. Apa yang menyebabkan perubahan konstitusi tersebut? Apakah karena kedatangan penjajah kembali? Apa karena gangguan dari dalam seperti PKI Madiun dan PRRI semesta ya. Kalau untuk pengubahan bentuk sistem pemerintahan yang dalam Undang-Undang Dasar 45 itu presidensil, kemudian keluarlah maklumat X dari Hatta menjadi parlementer itu karena alasan gangguan dari luar ya. Karena kedatangan lagi Belanda yang mengajak kembali ke kita ya untuk menjadi penjajahnya. Karena Belanda merasa punya hak ya terhadap Indonesia yang merdeka, karena yang mengalahkan Jepang tahun 45 itu bukan Indonesia katanya, sekutu ya, masih Belanda juga ya, teman-temannya Belanda itu Amerika Serikat gitu. Apa salah satu gangguan yang dialami pada saat awal kemerdekaan dari luar, yaitu dengan adanya propaganda dari Belanda itu sendiri ya. Belanda menganggap bahwa Indonesia tidak merdeka ya, karena dihadiahi dari Jepang. Itu kabar-kabar yang dipropagandai oleh Belanda ke dunia internasional. Untuk apa ada propaganda itu? Supaya Indonesia tidak mendapatkan pengakuan dari internasional. Ingat ya bahwa syarat menjadi sebuah negara itu bukan hanya de facto, ada rakyat, pemerintah, ataupun ada wilayah, dan ada hukum dasar dan sebagainya. Tetapi juga ada pengakuan dari dunia atau internasional dari negara lain. Sehingga itulah yang membuat kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Kenapa itu harus dilakukan? Karena salah satu propaganda yang mempersulit kita mendapatkan pengakuan adalah karena dianggap kita negara diktator ya, otoriter. Dengan sistem presidensial itu kan dianggap otoriter gitu kan, tidak demokratis. Apalagi juga Soekarno pernah menerapkan PNI sebagai satu-satunya partai. Jadi seperti negara komunis gitu kan Indonesia itu di awal-awal. Sehingga tidak demokratis. Nah, tidak seperti negara demokrasi. Sementara nilai demokrasi pada saat 45 itu menjadi nilai tertinggi dalam percaturan politik dunia. Kenapa? Karena demokrasi, liberalisme itu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Itu kan setelah Hiroshima Nagasaki itu jatuh, kemudian juga Hitler ya yang pimpinan Nazi dan fasis di Italia itu kalah di Perang Dunia Kedua. Kan yang kalah itu biasanya menjadi pecundang gitu kan, menjadi aib lah ya gitu kan. Pihak yang dianggap itu bahayalah dekat dengan fasis, dengan Jepang, dengan Italia, dengan Jerman gitu. Bahkan sampai sekarang ya di Jerman itu, di Eropa, Nazi itu menjadi ancaman atau memori buruk bagi bangsa Eropa. Itulah yang harus kita menyesuaikan agar kita disebut negara demokrasi. Sementara demokrasi itu negara yang menang perang gitu kan, demokrasi termasuk juga dengan Uni Soviet ya. Walaupun di sini Uni Soviet tidak mencampuri urusan dalam negeri kita ya, baru Amerika Serikat dan sekutunya. Itu ya, jadi agar kita dianggap negara demokrasi, itulah yang membuat Hatta mengubah sistem pemerintahan dari presidensil ke parlementer. Kan akhirnya kita punya Perdana Menteri ya, dari mulai Sultan Syahrir, termasuk juga Amir Saripudin yang di PKI Madiun bersatu dengan Musso ya, dan juga nanti Hatta ya menjadi Perdana Menteri. Jadi ada kepala negara, Presiden Soekarno dan Hatta ya, dan juga ada kepala pemerintahan itu Perdana Menteri. Itu dalam negara demokrasi parlementer liberal ya. Sementara dalam Undang-Undang Dasar kita tidak mengenal Perdana Menteri. Cukup dengan presiden yang merangkap sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan ya. Jadi itu merupakan pelanggaran pertama terhadap UUD 45 ya, di tahun 46 itu. Oke itu ya, sementara untuk jawaban dari siapa barusan tuh? Dari Diva ya. Jadi gangguan. Terus dari dulu Erpina Azahra ada? Hadir, Pak.
Dulu Erpina Zahra, bagaimana cara agar bangsa Indonesia yang sekarang menanamkan dan menerapkan nilai toleransi seperti yang tadi pada sidang PPKI. Nah, salah satu syarat ya menjadikan nilai toleransi itu yang saya sudah perjelas ya, bahwa memang kalau kita memang punya keinginan ya, kalau dalam sebuah kelompok, dalam budaya kita sebenarnya ada kelompok yang disebut dengan, katakanlah ada dua kelompok saat itu ya, ada kelompok Islam, golongan Islam yang memang jujur ya, apa yang diinginkan oleh kelompok Islam saat itu yaitu mendirikan atau menjadikan syariat Islam ya, seperti Wahid Hasim kan dari NU, Ki Bagus Hadikusumo, Agus Salim dari golongan Muhammadiyah dan Masyumi ya. Jadi jujur ya, di Piagam Jakarta itu ada 4 dari kelompok Islam jujur apa yang dia inginkan. Jadi fundamental dalam bahasa saya. Ingin menjadikan syariat Islam sebagai nilai dasar dalam bernegara. Begitu juga kelompok nasionalis jujur ya, bahwa udahlah Indonesia itu cukup dengan nasionalisme saja, tidak perlu ada agama misalnya. Jadi kedua-duanya memang jujur apa yang dia inginkan, itu kan tidak munafik mungkin. Dia punya golongan ya, ajukan apa yang dia inginkan sebagai golongannya, baik Islam maupun nasionalis. Setelah ada kejujuran ya, keterbukaan dalam bermusyawarah, dalam berdebat atau berdiskusi, lalu apa? Jangan hanya mengucapkan apa yang ada dalam pikiran dan hati golongannya, tapi juga dengar apa yang diinginkan. Misalnya, kenapa itu bisa berhasil? Karena walaupun umat Islam saat itu ngotot ya, Agus Salim ngotot misalnya, ingin mempertahankan Piagam Jakarta, tetapi juga bukan hanya ngotot apa yang dia ingin, tapi juga mendengar apa yang diinginkan oleh kelompok lainnya. Atau juga sebaliknya, golongan nasionalis juga mendengar apa yang diinginkan oleh umat Muslim. Termasuk ketika kedua-duanya ngotot, ditambah dengan PPKI kan bukan hanya golongan itu, tapi juga ada golongan daerah ya, yang tadi saya bilang ada dari Maluku, ada dari Bali. Jadi mendengarkan apa yang dia inginkan gitu. Jadi setelah jujur terbuka dan disinilah toleransi, dan itulah nilai yang disebut dengan bahasa undang-undang kita disebut nuansa kebatinan ya gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu kan. Kalau jujur itu kan seperti itu. Sekarang mungkin ya salah satu kenapa tidak bisa sehebat generasi sekarang ya, mungkin para politisi saat ini tidak ada kejujuran dalam setiap ucapannya gitu. Ya mungkin kalau kampanye ya inginnya ya membela rakyat misalnya gitu kan. Tapi setelah jadi malah mengkhianati rakyat gitu kan, itu yang mungkin beda kelas mungkin antara generasi awal kita yang disebut dengan generasi emas itu dengan yang sekarang gitu. Jadi memang kita juga bisa, asal tadi ya syaratnya adalah kejujuran dan keterbukaan serta toleransi pada akhirnya. Dari dulu Elpina Azahra, tadi sudah ya. Dari Dina Sepia, ada Sepiana? Hadir, Pak. Dina Sepiana, Pak mohon mengganggu. Pada menit ke-543 bahwa jangan salah menafsirkan antara dasar hukum dengan hukum dasar. Dasar hukum kita adalah Pancasila. Hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Jadi dasar hukum itu bahasa lainnya adalah dasar negara ya, atau sumber dari segala sumber hukum. Apa itu? Pancasila yang termuat dalam pembukaan UUD 45. Itu jadi paling tinggi ya secara nilai hukum. Jadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi bukan hukum Pancasila, tapi sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemana pembukaan atau Pancasila itu diterjemahkan, ditafsirkan? Jadi tafsir Pancasila itu dari mana sebenarnya secara hukum? Dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu ya. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu istilahnya hukum dasar. Hukum ya, tapi yang paling dasar gitu. Itu dalam bahasa lain itu konstitusi. Kalau di bawahnya TAP MPR, undang-undang ya seperti Omnibus Law yang kemarin itu undang-undang itu hukum biasa ya. Hukum di bawah hukum dasar dan dasar hukum. Jadi sumbernya adalah dasar negaranya, Pancasila dalam pembukaan dan lain-lainnya gitu ya, di alinea semua alinea itu dan diterjemahkan ke dalam UUD 45 atau konstitusinya. Barulah nanti sampai turun ke undang-undang, ke Perda, Permen dan lain-lain lah. Nanti ada di bab 3 ada tentang dasar negara. Oke, itu ya. Hukum dasar udah ya. Riri Mudrikah ada? Ada, Pak.
Sistem parlementer. Apa alasan Indonesia memilih sistem parlementer? Tadi ya, ini mengikuti propaganda ataupun selain karena memang ada campur tangan Belanda ataupun sekutu yang ingin merebut kembali Indonesia yang sudah merdeka, juga karena Hatta sendiri ya sebagai tokoh yang memang lulusan basic pendidikannya dari Amerika Serikat, sehingga dia pemikirannya lebih liberal ya dibandingkan dengan Soekarno. Kalau Soekarno kan nanti akhirnya lebih ke kiri gitu kan pemikiran. Kalau Hatta lebih ke liberalisme. Itulah yang kenapa nanti di tahun 56 ada pecahnya duet ya antara Soekarno Hatta. Itu kan setelah dari masa mudanya dia selalu bergandengan ya, dalam masa pergerakan sampai ke masa proklamasi, tapi dia pernah pecah karena mungkin juga ada perbedaan ideologi yang memang tidak bisa lagi dibohongi gitu kan. Hatta yang liberal dan Soekarno yang mungkin lebih ke sosialis komunis ya. Mungkin ya. Itu kan hanya pemikiran ya. Dari Fania Rifanda Sofian. Ada? Mengapa Piagam Jakarta mengalami perubahan yang tadinya sudah deal tetapi terjadi perubahan lagi, dan begitu pula rumusan-rumusan mengalami perubahan lagi yang membuat tokoh-tokoh di masa itu merubah segalanya. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh anggota PPKI dari kawasan timur itu tidak semuanya juga ya, hanya sila pertama di Piagam Jakarta atau Pancasila. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu nanti yang efek dari perubahan pasal sila 1 itu nanti akan berubah juga ke Undang-Undang Dasar 45-nya, terutama ke syarat-syarat presiden atau calon presiden. Di mana dalam undang-undang yang asli yang disahkan pada sidang BPUPK yang kedua ya, sebelum kemerdekaan itu syaratnya itu orang Indonesia asli dan beragama Islam. Karena menyesuaikan dengan sila pertama di Piagam Jakarta. Setelah PPKI karena menghapus 7 kata itu berubah menjadi orang Indonesia asli saja, tidak perlu beragama Islam. Tetapi ini juga tidak semuanya juga dirubah ya. Ternyata memang umat Islam tidak ini amat ya. Tidak rugi-rugi amat sebenarnya dari perubahan PPKI, karena ada yang beberapa hal yang tidak dirubah. Misalnya dalam alinea ketiga ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan sebenarnya mencerminkan agama Islam gitu kan, atau agama mungkin Nasrani yang sedikit sama lah nama Tuhannya Allah dan Allah kalau umat Kristennya menyebutnya. Bahkan dalam sumpah jabatan presiden dalam pasal 8 kalau tidak salah ya Undang-Undang 45 itu juga ada, atau pasal 6. Sumpahnya itu adalah demi Allah saya bersumpah. Itu kalau ada presiden yang terpilih ya gitu. Jadi kan demi Allah sumpahnya untuk umat Islam. Berarti kalau begitu untuk menjadi presiden itu harus beragama Islam karena terikat oleh sumpah. Ya. Kecuali wakil presiden, karena kalau wakilnya itu boleh untuk non-Islam karena sumpahnya juga adalah saya berjanji gitu kan. Saya berjanji. Jadi ya sampai sekarang kan kita tidak pernah ada presiden di luar agama Islam ya. Termasuk juga wakil presidennya gitu kan. Karena mungkin tadi ada alasan pertimbangan tertentu ya, pertimbangan politis ya. Mungkin yang harus Anda pahami kenapa ya golongan Islam itu atau kelompok Islam saat itu menginginkan Piagam Jakarta ataupun Islam sebagai dasar negara ya atau syariat Islam. Nah, ini selain di masa pergerakan yang sering saya katakan ya, karena ada latar belakang pendidikan dari seperti dari tokoh-tokoh NU ya, Hasyim Asy'ari, terus Ahmad Dahlan, Syekh Nawawi juga itu kan yang sekolah di Timur Tengah, yang akhirnya mereka kembali ke Indonesia dengan menjadikan ormas-ormas Islam. Yang lain juga ada dari kelompok nasionalis ya, yang basic sekolahnya di sekolah-sekolah umum seperti Soekarno, Hatta, Yamin dan lain-lain gitu kan, yang menjadikan kelompok nasionalis. Jadi tidak semua umat Islam itu masuk kelompok Islam ya. Ada umat Islam yang juga menjadi kelompok nasionalis ya. Bahkan secara pribadi Soekarno, Hatta juga itu seorang Islam betulan ya. Soekarno itu waktu 45 atau pada saat diasingkan di Bengkulu, dia itu sedang dekat dengan Muhammadiyah ya, karena menjadi salah satu ketua cabang Muhammadiyah Bengkulu. Itu Bung Karno. Jadi kenapa bisa lolos Piagam Jakarta ya? Karena Soekarno sedang mesranya dengan Islam itu kan pada saat tahun 45. Nah, kenapa sih umat Islam seperti itu ya? Nah, ini ya harus kita pahami secara psikologi ya, historis bangsa kita. Islam walaupun agama yang mayoritas ya, tetapi ya setelah masuknya penjajahan tidak pernah mendapatkan tempat yang layak
di sisi masyarakat, apalagi di sisi pemerintahan negara. Karena budaya yang muncul pada saat kolonialisme itu nyaris total budaya kolonial, ya, budaya Barat mungkin. Sehingga nilai-nilai Islam itu terkikis oleh kolonialisme. Maka kelompok Islam yang memang berjuang merumuskan dasar negara, merumuskan pembentukan negara, mereka ingin bahwa Islam dijadikan sebagai landasan dalam bernegara. Itu ya. Itu. Dan kita jangan hanya melihat Indonesia. Kenapa misalnya di Amerika Serikat, walaupun ngakunya negara demokrasi dan memang negara yang mengagungkan kebebasan, tidak mengenal suku, bangsa, dan lain-lain, ternyata di Amerika Serikat pun sama, ada dominasi mayoritas. Ya. Di Amerika itu yang berkuasa paling tidak harus beragama Kristen Protestan, ya, dan berkulit putih Anglo-Saxon, ya, Inggris lah. Ras yang paling banyaknya. Kalau di kita seperti Islam dan Jawa lah kalau di Indonesia. Itu kan wajar secara psikologi, politik, masyarakat, gitu kan. Itulah yang kenapa muncul kelompok Islam, ya, dan menginginkan Islam tampil di dalam ranah panggung politik Indonesia. Dan itu kan tidak jadi sebenarnya kan gitu. Tidak akhirnya kan kita tidak menjadikan kita negara Islam atau negara agama. Bahkan kalau memang benar-benar jernih membaca sila pertama, itu kan sebenarnya di Piagam Jakarta itu kan tidak merusak agama lain, ya. Misalnya begini. Coba Anda sekali lagi, ya, mohon maaf mungkin bagi ada yang non muslim di sini. Ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu kan bagi umat Islam. Ya. Bagaimana dengan umat agama lain? Ya silakan gunakan syariat agama lain. Ya. Dan kalau Anda lihat Piagam Jakarta itu diinspirasi juga dari Piagam Madinah yang ada di abad ke-6. Ya, setelah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah kan adalah peradaban di sana negara Madinah, ya. Ada Piagam Madinah. Di mana di sana ya ada 16 pasal di Piagam Madinah itu. Isinya salah satu isi yang penting dari Piagam Madinah, ya. Umat Yahudi dan Nasrani itu dilindungi. Jadi konsep Piagam Madinah atau konsep negara Madinah itu adalah konsep negara yang paling ideal, yang paling sempurna dan yang paling paripurna, ya. Orang-orang sejarawan dunia itu mengagumi adanya Piagam Madinah atau negara Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ideal, ya, tidak ada, ya, bersatulah antar agama di sana. Itu, ya, hal terpenting dari Piagam Madinah. Jadi tidak ada, makanya sekarang itu orang banyak takut, ya, kalau mendengar istilah syariat Islam itu seolah-olah Islam akan teroris, ya, akan hukum potong tangan dan lain sebagainya. Tapi tidak itu. Justru yang dimaksud dengan syariat Islam dalam konsep bernegara itu adalah untuk melindungi juga umat yang lain, ya. Coba Anda lihat dalam sejarah Islam tidak ada Islam yang membantai misalnya umat minoritas, gitu kan? Apakah di masa Khilafah Umar, di Rasyidin maupun di Bani Umayyah, di Bani Abbasiyah, bahkan di Turki Utsmani, gitu kan? Ketika bangsa Turki Utsmani menjadi khalifah terakhir itu kan kerajaan Islam kita itu di bawah komando Turki Utsmani, itu ada pengakuan dari Sultan Hamengkubuwono di Jogja. Ya. Jadi itu, ya, jadi tidak ada larangan, ya, bagi agama untuk dijadikan landasan dalam bernegara, ya. Jadi walaupun pada akhirnya di PPK itu menghapus 7 kata syariat Islam atau Piagam Jakarta, tidak menjadikan nilai esensinya itu hilang, ya. Apalagi nanti ada setelah paham munculnya dekret presiden, ya, di 5 Juli 59 nanti di bagian 3 di video 43. Karena, ya, di kita apakah boleh nggak syariat Islam? Ya boleh, sampai sekarang pun kita masih berlaku syariat Islam. Apa contohnya? Ekonomi syariah itu kan syariat Islam, ya. Sekarang kan bank-bank syariah sedang ramai. Bahkan dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74, Undang-Undang Pernikahan, itu umat Islam menikahnya berdasarkan pada syariat Islam. Itulah contoh syariat Islam. Lalu bagaimana dengan umat agama lain? Coba Anda lihat di Bali. Di Bali itu hampir semua budaya Hindu kan. Bahkan kalau hari Nyepi di Bali tutup semuanya kan itu.
Di Papua juga ada kota Injil di sana kan gitu. Jadi sebenarnya ya kenapa harus takut dengan Islam gitu kan? Toh agama lain pun menerapkan syariahnya kalau itu tepat dalam kondisi wilayahnya ya gitu. Apalagi Aceh sekarang sudah menjadi provinsi khusus ya dengan ada menerapkan dengan menerapkan hukum syariah ya di daerah istimewa Aceh. Jadi itu ya dan kita tidak bisa menghapus sejarah itu gitu kan. Mau bagaimanapun juga kita memang betul tidak menjadi negara Islam. Tapi sejarah Piagam Jakarta tidak bisa dihapus dari memori bangsa kita gitu kan. Sehingga kalau ada yang menyinggung mengenai syariat Islam ya seolah-olah tidak ada kontribusi terhadap negara umat Islam itu malah akan memperkeruh suasana gitu kan di saat ini gitu ya. Oke itu ya dari Rika ya barusan. Dari siapa? Dari Pania ya. Terus dari Apipah Nisrina ya. Tataran politis akan selalu berubah. Jadi ketika sudah deal, berusaha sekuat mungkin untuk memasukkan kepentingan pemahaman-pemahamannya, dianggap benar atau dalam kehidupan negara. Pertanyaannya, pemahaman-pemahaman yang dianggap benar dalam kehidupan bernegara itu yang seperti apa ya? Jadi tadi yang saya bilang ya. Jadi kenapa kita ini muncul Indonesia dan muncul Pancasila dan bukan karya satu kelompok tapi berbagai kelompok ya, baik itu agamawan maupun yang nasionalis gitu kan, yang negarawan, karena mereka semuanya merasa benar gitu kan itu, merasa kan dasar filsafat karena kan selain sebagai dasar kan juga sebagai falsafah bangsa. Apa itu falsafah? Ya filsafat. Apa itu filsafat? Adalah hakikat kebenaran, itu filsafat ya. Jadi yang filsafatnya misalnya terpengaruh oleh agama Islam, berarti merasa Islam itu adalah hal yang paling benar, baik sebagai keyakinan agama ya, keyakinan spiritual maupun keyakinan politik, ideologi politik. Itu ya, jadi memang harus paham ya. Jadi ada umat Islam, ada kelompok Islam itu dibagi dua kurang lebih secara umumnya. Ada kelompok umat Islam yang secara pribadinya memang menjadikan Islam sebagai dasar spiritualisme beragama dan juga sebagai dasar pemikiran politik atau Islam politik mungkin istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada umat Islam yang memang secara pribadinya adalah menjadikan Islam sebagai ranah spiritualisme, tetapi untuk tataran politisnya tidak memilih Islam, tapi memilih paham lain. Apakah nasionalis misalnya, atau sosialis itu kan, itu tergantung pemikirannya, pengaruh pemikirannya. Itulah yang bertemu di sidang BPUP, kadang sidang PPKI. Kedua-duanya kan seorang fundamental, baik fundamentalisme agama maupun fundamentalisme nasionalis kebangsaan. Tapi berbicara falsafah kan bukan hanya kebenaran yang dicari ya. Karena kalau nanti di bab 5 ada filsafat, filsafat itu bukan hanya mencari kebenaran ya. Tapi benar juga saja tidak cukup. Apa setelah benar itu apa? Bijaksana artinya ya. Jadi kalau Anda punya prinsip kebenaran, jangan terlalu ego gitu kan. Harus punya sikap lainnya, yaitu bijaksana. Makanya dalam proses kehidupan itu harus ada kolaborasi antara pikiran, hati, dan sikap sosial gitu kan. Kita punya pikiran, punya prinsip, tapi juga kita punya nurani ya, kolbu, dan kita juga lihat di sekitar kita ada apa, ada siapa gitu kan. Itu ya yang dimaksud dengan kebenaran ya. Jadi dalam falsafah bangsa kita, benar saja tidak cukup ya, tapi harus bijaksana ya. Itulah yang disebut dengan filsafat atau falsafah bangsa. Dari siapa ini? Nadira Pirkina Batani. PPKI bisa membentuk pemerintahan, mengangkat Soekarno provinsi ya dan kabinet. Pertanyaan saya, bagaimana saat itu bisa membentuk kabinet pemerintahan provinsinya? Kan syarat-syarat menjadi negara itu kan harus lengkap ya. Tanggal 17 itu baru pernyataan lah. Baru kalau mungkin dalam bahasa kita, kalau kita suka sama seseorang baru menyatakan cinta gitu kan. Terus ditulis dalam surat.
Itu kan 17 Agustus ya. Adapun belum ada ijab kabul, gitu kan, belum ada saksi kan, belum ada surat nikah dan sebagainya kan, itu belum daftar ke KUA gitu. Itulah yang terjadi pada tanggal 18 Agustus atau tanggal-tanggal setelah itu ya, setelah proklamasi. Kan apa itu proklamasi? Ada pernyataan gitu kan, kemerdekaan. Jadi walaupun itu ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, itu bukan atas nama presiden ya atau wakil presiden, tapi atas nama bangsa Indonesia. Karena Soekarno-Hatta baru menjadi presiden dan wakil itu di sidang PPKI yang kedua. Jadi harus lengkap perangkatnya. Ada pemerintahannya, ya Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden. Wilayahnya apa? Wilayahnya ya provinsi itu kan. Ada 8 provinsi kan yang pertama kali di Indonesia. Terus juga ada kabinet yang membantu pemerintahan. Itu ya. Jadi dengan cara musyawarah. Sebagaimana memusyawarahkan Pancasila dan UUD 45, memusyawarahkan pengangkatan Soekarno-Hatta dan juga memusyawarahkan wilayah mana yang menjadi wilayah Indonesia gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada pertanyaan yang sama akan saya perkuat lagi ya. Dari Nova Sari Payana, ada? Nova ada? Disebutkan bahwa UUD 45 diperbaiki kecuali pembukaan, tadi sudah ya. Yang saya tanyakan, apakah sampai sekarang pernah jadi perbaikan pasal-pasal? Sudah, amandemen itu sudah dirubah pada tahun 99 sampai 2002. Hasilnya sekarang ada Pilpres tuh, hasil amandemen ya. Kalau dulu kan tidak ada Pilpres ya. Soekarno-Hatta itu tidak dipilih langsung oleh rakyat ya. Tidak ada kampanye misalnya, Soekarno sedang kampanye dan Hatta ya mau jadi presiden, tidak. Tapi melalui musyawarah mufakat. Bahkan di tahun 49 dan tahun 50 kita bukan lagi mengubah pasal-pasal Undang-Undang 45 tapi juga mengubah total UUD-nya ya menjadi UUD RIS dan UUDS 50. Ya, nanti kalau ada pertanyaan itu akan saya uraikan lagi. Dari Dede Nopirianti, ada? Hadir, Pak. Masih banyak kekurangan karena pembentukan yang sangat singkat waktunya. Lalu apakah kekurangan itu langsung diperbaiki? Ya tidak langsung ya. Coba dulu lah, gitu kan. Karena jangankan diperbaiki, dicoba juga belum ya. Kita baru mau mencoba tahun 45, kan tidak bisa langsung dicoba, justru malah dilanggar ya. Tadi dengan adanya maklumat Hatta dengan mengubah sistem menjadi parlementer. Itu kan belum dicoba tapi sudah dilanggar ya. Tapi kan itu masa coba-coba sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat tahun 45 sampai tahun 50 itu adalah masa pancaroba lah. Kita mau apa dalam bernegara, sehingga ya itulah yang terjadi ya. Ditambah dengan banyaknya gangguan dari dalam dan dari luar. Kesalahan sila pertama Pancasila dalam Undang-Undang 45 ataukah berbeda? Mohon penjelasannya. Tidak ada kesalahan ya. Piagam Jakarta itu bukan kesalahan, tapi kurang pemahaman ya dari kelompok Indonesia Timur gitu. Tidak paham dan juga mereka itu tidak tahu, tidak terlibat langsung di sidang BPUPK dan sidang Panitia 9 gitu. Mereka baru gabung setelah proklamasi. Dari Sebina Engrila Plastika, ada? Ada Pak. Hadir. Terdapat perubahan hukum dasar menjadi RIS, lalu tahun kemudian berganti menjadi UUDS dengan demokrasi liberal. Apakah isi dari UUD 45 yang UUDS itu sama? Berbeda ya? Jelas berbeda. Jangankan isinya, pembukaannya pun berbeda. Jadi Pancasila nanti kalau Anda sudah ada yang nyampe bukunya, itu ada Pancasila versi Majapahit, versi India ya, ada versi Piagam Jakarta, ada versi pembukaan UUD 45 yang asli, ada versi RIS, ada versi UUDS 50. Ya, jadi berbeda. Makanya kalau ada istilah apakah NKRI itu harga mati, apakah Pancasila itu harga mati, apakah UUD 45 itu harga mati? Tidak ya. Kita pernah mengubah negara setelah 45 ya. Pernah tidak NKRI. RIS itu bukan NKRI, RIS itu. UUDS dan RIS itu, UUDS itu bukan Undang-Undang 45, tapi itu undang-undang yang lain, ya, hukum dasar yang lain. Termasuk juga Pancasilanya ya. Bahkan pernah ada Nasakom kan di tahun 60 yang udah saya jelaskan di bab PKI ya tentang Nasakom. Jadi itu ya, kita pernah mengalami dinamika yang sangat dramatis di era-era awal kemerdekaan ya. Bagaimana isi dari UUDS ya? Saya tidak bisa menguraikan isi UUDS ya. Saya hanya bisa mengungkapkan isi hati saya saja ya. Tuh.
Oke, dari Hopipah Nur Fadilah, ada? Ada, Pak. Menit ke 11.45. Piagam Jakarta ditentang masyarakat timur, betul. Yang mayoritas bukan Islam. Lalu atas dasar apa BPUPK membentuk Piagam Jakarta? Tadi kan udah saya jelaskan ini ya. Karena umat Islam itu umat yang mayoritas gitu ya. Itu. Dan punya keinginan untuk menjadikan yang banyak itu yang tampil gitu kan. Dan ini bukan hanya di Amerika ya, bukan hanya di Amerika juga seperti itu ya. Bagaimana umat Protestan itu tampil ya. Bahkan untuk menjadikan Kennedy yang Katolik itu tahun 60 setelah 200 tahun 50, 220 tahun merdeka. Obama kemarin pernah menjadi presiden ya, berkulit hitam dan beragama Katolik, juga itu waktunya cukup lama ya, 300 tahun. Kita kan baru merdeka 50 tahun atau 75 tahun gitu. Jadi masih wajar kalau umat-umat yang mayoritas ya masih ingin mendominasi, apalagi di awal gitu kan. Jadi itu ya. Di Malaysia saja ya teman-teman, di Malaysia itu kan ada 3 ras ya, 3 bangsa, ada Melayu, Islam, Cina dan India, gitu kan. Tapi untuk kekuasaan politik itu hanya untuk Melayu Islam saja. Jadi orang Cina, orang India tidak bisa berkuasa di Malaysia. Itu ya yang harus kita pahami. Tetapi kan di kita tidak seperti itu ya. Pada akhirnya tidak menjadikan Islam sebagai kelompok mayoritas dalam undang-undang. Dianggap sama aja dengan umat yang lainnya ya. Haknya sama ya. Oke itu dari Hopipah ya. Anissa Dewi Kustianingsih. Menit ke-216 dan 222. Ada beberapa bulan terakhir beberapa tokoh negara yang berpendapat bahwa Indonesia mereka belum, ya itu kan tadi ya. Tanggal 17 baru pernyataan. Tanggal 17. Jadi kita lengkapnya setelah PPKI. Siapakah tokoh yang tersebut? Itu kan para ilmuwan ya, para sejarah, para tokoh-tokoh yang punya pendapat lain. Banyak sebenarnya para sejarawan itu seperti itu. Memang betul adanya gitu kan. Tanggal menit 17 Muhammad Nasir asalnya menganut demokrasi Pancasila kemudian berubah menjadi demokrasi liberal. Jadi bukan ya. Harusnya kita tahun 50 itu kembali lagi ke undang-undang yang asli. Setelah RIS ya. Kan waktu tahun 49 sampai 50 kita menggunakan konstitusi RIS atau undang-undang dasar RIS. Kemudian setelah tahun 50 setelah konvensi meja bundar kita kembali ke NKRI ya, dengan Perdana Menteri Muhammad Nasir dari Masyumi. Tetapi tidak langsung kembali lagi ke Undang-Undang 45 yang asli atau ke Pancasila yang asli. Saya juga belum menemukan jawaban pasti dari para sejarawan. Kenapa saat itu tidak terpikirkan ke sana ya. Tiba-tiba untuk sementara waktu UUDS ya, dulu gitu kan. Kayak nanti ya mungkin Anda bisa paham lah di pembahasan 43 ya, kenapa kita UUDS gitu kan. Sementara. Ya karena kan sementara, namanya juga sementara ya. Kan tidak lama sementara ya. Hanya singgah sejenak lah ya. Udah ya, dari Maulida Ayu. Ada Maulida Ayu? Ada, Pak. Menit ke-5. Undang-Undang 45 dan undang-undang yang singkat. Tadi sudah banyak yang ini ya. Kenapa pembukaan yang tidak bisa dirubah, Pak, kalau ada kekurangannya? Ya, tadi kan kalau kita mau mengubah undang-undang dasar atau pembukaan, udah aja ubah sekaligus undang-undangnya gitu kan. Sama ketika RIS kan mengubah semuanya kan. Dari RIS dan UUDS itu. Jadi kalau misalnya pertanyaan seperti itu, kalau kita mau merenovasi rumah, tahu kan rumah, kan rumah juga ada pondasinya, yaitu ya pondasi ya, beton di bawah itu kan. Kalau hanya merenovasi, apakah harus membongkar betonnya? Kan tidak, mungkin kalau yang rusaknya genteng ya kan. Itulah amandemen ya. Ketika amandemen dulu banyak kelemahan, berarti kan etalase rumahnya itu kalau amandemen. Misalnya tentang pasal jabatan presiden yang bisa dipilih beberapa kali, diganti menjadi 5 tahun dan 1 kali lagi di pemilihan. Itu kan hanya etalasenya kan. Apakah jendelanya, apakah atapnya gitu. Jadi itu ya maksudnya. Jadi kalau mau mengubah pembukaan ya udah aja, bongkar semuanya kan gitu. Dan kita pernah gagal membongkar rumah.
Nanti minggu depan ya, di pemilu 55 itu kan gagal, membongkar kembali dasar negara itu gagal. Sehingga memang tak ada yang bisa bermusyawarah selain generasi 45 yang mungkin lebih ikhlas dalam berjuang ya, dalam beramal ketika mendirikan negara. Dari Nabila Al-Jahrani ada? Hadir, Pak. Tadi ya udah ya, tentang kekurangan sudah saya uraikan barusan. Ranti Putri Nurjayanti ada? Hadir, Pak. Banyaknya kekurangan, ini juga masih kekurangan ya. Apa kekurangannya? Bagaimana perbaikannya? Kekurangannya kan nanti di amandemen ya, bahkan diganti di tahun 50 dan tahun 59, di tahun 49 dan 50 ya. Kenapa bisa diperbaiki undang-undang dasar itu? Nama juga undang-undang dasar buatan manusia ya. Manusia juga kan makhluk yang bukan makhluk sempurna gitu kan. Sehingga ciptaan manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau kitab suci baru ya, seperti Al-Qur'an misalnya, itu kan tidak bisa diotak-atik sembarangan oleh manusia. Alia Rinjani ada? Hadir, Pak. Undang-Undang 45 yang telah disepakati di 18 Agustus berubah menjadi RIS tahun 49, satu kemudian menjadi NKRI. Apa penyebab perubahan itu? Ya tadi ada ancaman dari luar ya. Ada kedatangan Belanda yang merupakan sang mantan ya, ngajak lagi balikan, kemudian yang ngacak-ngacak rumah tangga ya. Karena kita kan pada saat Belanda mengajak lagi balikan, kita sudah punya yang lain ya. Sudah punya sikap ya. Ini terlambat ya. Jadi kisah 45 sampai 50 itu adalah kisah sang mantan yang mungkin tak diharapkan gitu kan. Sang mantan yang tak diharapkan kembali tapi kembali gitu kan. Dan kita tak mau ya kembali lagi pada pelukan Belanda yang sudah mungkin terlalu sakit ya, luka ini akibat ya terkuras ya energi, terkuras kekayaan alam dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin tidak berkesan lah bagi kita banyak penderitaannya. Kalau bagi Belanda mungkin kita salah satu mantan terindahnya ya bagi Belanda itu. Pada menit ke 15.54, apa yang membuat Indonesia pada masa sekarang memilih untuk menggunakan suara terbanyak? Apakah tidak ada seperti dulu lagi yang menggunakan musyawarah? Ya karena jangankan itu ya, saya yang dulu pun bukan saya yang sekarang. Kau yang dulu pun bukan kau yang sekarang ya. Sebenarnya ya adanya pemilihan langsung umum, bebas, rahasia dan terbuka seperti sekarang itu baru terjadi pada era reformasi setelah amandemen Undang-Undang 45 4 kali ya, 4 tahun dari tahun 99 sampai 2002. Hasilnya ya pemilihan umum presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, bupati yang tidak pernah terjadi pada masa era-era sebelum reformasi ya. Di Orde Lama, Orde Baru tidak ada pilpres, pilgub, pilbub, pilwalkot. Dari mana kita bisa seperti itu ya? Dan kenapa? Kenapa dulu 45 tidak ada pemilu presiden misalnya? Karena Anda baca aja sila keempat Pancasila. Itu kan demokrasi Pancasila itu adalah sila keempat ya. Apa coba bacakan sila keempat? Ada yang hafal sila keempat? Coba yang hari ini sedang putus cinta siapa? Coba bacakan sila keempat. Ada yang hari ini putus cinta? Tidak ada. Yang hari ini ingat sama mantan siapa? Yang hari ini lupa sama saya siapa? Coba ngacung. Atau ini yang sedang off ya, saya tanya Dita, ada Dita Rosalinda? Dita? Bisa dengar Dita Rosalinda? Kemana? Halo, muncullah hai kamu Dita dengan bersembunyi di balik kegelapan. Noprija, ada Noprija? Ada, Pak. Coba bacakan sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila, masa tidak hafal? Sila keempat Pancasila.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itulah demokrasi Pancasila ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah mufakat itulah ya perwakilan. Jadi tidak cukup, tidak perlu ada pemilu langsung sebenarnya, cukup dengan musyawarah dan perwakilan. Makanya adanya PPKI, BPUPK itu adalah bentuk dari musyawarah dan perwakilan kan. Waktu sidang BPUPK dan sidang PPKI kan tidak semuanya, orang timur, kamu kan orang Indonesia, coba datang ke Jakarta semuanya, ikut serapat. Kan tidak, hanya perwakilan saja. Termasuk setelah nanti kita mapan dalam bernegara ya dengan adanya pemilihan umum tahun 55, tahun 71 sampai tahun 97 pemilu itu hanya memilih anggota MPR dan DPR saja. Karena memilih lembaga perwakilan. Setelah ada perwakilan baru bermusyawarah. Jadi yang bermusyawarah itu yang mewakilkan. Tidak semuanya ikut terlibat. Masyarakat cukup terlibat pada proses pemilu saja. Makanya harus benar dalam memilih suara rakyat, dalam memilih wakil rakyat ya. Jangan yang pro investor, pro asing misalnya gitu kan. Yang kemarin mengesahkan Omnibus Law misalnya gitu ya. Itu ya. Lalu kenapa tiba-tiba memilih presiden dan wakil presiden? Ya itu kan nanti akan punya jawaban di bab lain ya. Atau di sejarah lain di minggu depan. Karena memang Undang-Undang 45 yang hasil amandemen saat ini yang kita jalankan itu tidak mendasarkan pada Pancasila sebenarnya ya. Perubahan-perubahannya. Terlalu banyak yang dirubah dan akhirnya nilai-nilai musyawarah itu hilang ya. Dengan adanya Pilpres. Kan coba ya. Dampak dari Pilpres yang baru 2 presiden ya, SBY dan Pak Jokowi itu, walaupun memang ada kelebihan ya, kita bisa tahu siapa calon presiden kita dan lain-lain, tapi kan mungkin dampak negatifnya itu perpecahan di masyarakat ya, karena saling fanatik terlalu berlebihan terhadap para calon-calonnya gitu kan, para pendukungnya, yang didukungnya. Yang mungkin itu budaya kita tidak cocok ya dengan kita dengan budaya bebas seperti ini. Itulah kenapa para pendiri bangsa kita tidak menjadikan demokrasi langsung. Padahal di negara Amerika itu sudah berlangsung di abad ke-18 ya tentang pemilu langsung itu. Ya, nantilah kalau Anda lihat di bab demokrasi boleh Anda tanyakan lagi ya mengenai itu ya. Kalau sekarang mungkin terlalu dini saya menjelaskan tentang bagaimana bisa menjadi pemilu langsung atau demokrasi liberal seperti sekarang ya. Oke ya, jadi untuk pertanyaan dari Putri Jipani nanti bisa Anda tanyakan lagi di bab 4 atau di bab 3 ya di minggu-minggu depan. Karena terlalu dalam ya kalau saya terlalu luas kalau menjelaskan di bab ini. Mohon maaf waktunya Pak, saya dari Putri Oktaviani. Menit ke-3:14 Pak Randi mengatakan beberapa bulan tadi ya tentang masalah apakah 17 atau 18 ya. Yang penting kita merdeka aja cukup ya. Jika Indonesia merdeka tanggal 12 Agustus, mengapa orang banyak mengetahui bahwa Indonesia gini ya, jangankan tanggal 17 maupun tanggal 18 ya. Dulu kan akses informasi sangat terbatas ya. Jadi berita menyebarnya kita merdeka tidak langsung diketahui oleh seluruh wilayah Indonesia. Kalau sekarang kan kalau ada berita dari Jakarta gampang kan, tinggal baca televisi, bahkan sekarang sudah ada medsos gitu kan, mudah sekali mendengar informasi. Dulu kan tidak seperti itu ya. Radio juga yang sebagai media paling canggih kan tidak semuanya punya radio. Mungkin hanya di kantor-kantor kecamatan atau di kantor-kantor bupati ya. Atau di beberapa kantor pemerintahan. Harus ngumpul ke balai desa atau ke balai kota gitu untuk mendengar radio saja dulu itu. Apalagi untuk harus dari kampung ke balai kota kan mungkin ada puluhan kilometer butuh berapa jam ya. Jadi mungkin saja banyak juga tahun 45, 46, 47 sampai tahun sekarang pun mungkin masih banyak yang belum sadar kalau kita sudah merdeka. Ya. Apalagi dulu kan. Jadi itu keterbatasan informasi ya sebenarnya di masalah kapan kita merdeka ya. Oke, dari Indira Septira. Menit ke-13:18. Ada Indira? Ada, Pak. Sudah terbukti menganut toleransi tinggi dengan adanya Ketut Puja dari Bali setuju pada pembukaan. Namun seperti yang kita ketahui pada masa sekarang, tingkat toleransi kita rendah. Apa yang menyebabkannya? Tadi ya, saat ini pertama ya banyak orang yang tidak paham Pancasila,
tidak paham sejarah Pancasila yang utuh, tidak paham juga mungkin agama Islam, syariat Islam, berbicara mengenai negara, mengenai sejarah, mengenai Pancasila dan Islam misalnya atau agama. Sehingga kacau ya semua pembicaraannya, dan itu tampil menjadi influencer, menjadi pembicara atau membuat vlog-vlog yang meresahkan masyarakat ya. Sehingga muncullah kecurigaan antar masyarakat itu kan. Wah, kalau nanti umat Islam bakal jadi teroris, bakal ada hukum pancung, ada hukum tangan dan sebagainya lah, itu ya mungkin ketidakpahaman ya. Jadi itu ya masalah sekarang itu. Makanya saya mendidik anak itu agar paham bagaimana sejarah itu yang utuh ya. Kalau bicara agama ya pahami juga agama Islam itu adalah agama yang bukan hanya agama yang sempurna bagi umat Islam ya, tapi juga agama yang memang beragam penganutnya. Ada yang menjadikan agama Islam itu sebagai hanya sebatas kehidupan spiritual, ada juga yang sekaligus juga menjadikan kehidupan politik, kehidupan negara. Itu kan jangan saling singgung gitu kan. Kalau Anda misalnya umat Islam, Anda hanya memilih Islam sebagai agama, ya silahkan. Anda umat Islam, kalau Anda memilih Islam sebagai agama plus juga sebagai pandangan politik, itu juga silahkan. Silahkan perjuangkan apa yang menurut Anda benar. Tapi jangan menyinggung orang lain yang berbeda pandangan, gitu kan. Makanya kan ada ormas juga berbeda-beda kan, ada NU, ada Muhammadiyah, kan sudah sejak lama. Belum lagi berhadapan dengan kelompok yang non-Islam, yang nasionalis, yang mungkin juga yang sekuler, yang ateis gitu kan. Jangan saling singgung gitu kan. Tinggal bagaimana kalau kita berbeda ya, apa yang kita beda? Silakan ungkapkan perbedaannya biar tidak ada dusta kan yang saya bilang tadi. Dan saya yakin sebanyak-banyaknya perbedaannya di antara manusia itu pasti ada persamaannya gitu kan. Bahkan kalau kita jujur pada diri kita sebagai sesama manusia ya, sebenarnya daripada perbedaan yang ada, itu lebih banyak persamaannya. Coba Anda punya teman yang berbeda agama, yang berbeda suku, yang berbeda bahasa, berbeda bangsa, negara pun. Coba Anda lihat dari sisi diri Anda secara jujur dengan teman-teman kita, dengan saudara kita yang berbeda, apakah banyak persamaannya atau banyak perbedaannya? Saya yakin kalau kita cari sejujurnya itu pasti banyak persamaannya. Itulah kenapa manusia itu kalau jujur, kalau ikhlas, kalau benar, itu akan mudah sekali untuk bersatu ya. Itulah mungkin yang pernah terjadi di tahun 45 ya. Hanya dengan hitungan hari 22 Juni dan 18 Agustus bisa bermusyawarah dengan baik karena ada kejujuran, kerjasama dan toleransi ya. Oke, dari Indira, dari Rizkia Aulia ada? Ada, Pak. Ada perdebatan yang hebat terkait dengan sila pertama, akhirnya mendapat titik terang. Itu yang disebut dengan tadi ya, nuansa kebatinan ya, yang pertanyaannya bagaimana cara untuk agar kita dapat menerapkan sikap toleransi yang tinggi tadi. Tadi barusan sudah saya sampaikan ya. Jadi jujur, ikhlas, dan jangan hanya mau bicara tapi juga dengar ya. Jadi yang memang manusia itu yang harus kita pelajari bukan hanya kemampuan berbicara, tapi juga kemampuan mendengarkan. Itu kan konsep dasar komunikasi sebenarnya gitu kan. Tapi ya mungkin saat ini kita baru bisa berbicara saja. Kalaupun masih mau mendengarkan, maunya yang enak-enak saja yang didengarkannya gitu. Kalau yang tidak mengenakan ya tidak mau dengar gitu kan. Padahal dalam salah satu hadis kan ada yang mengatakan katakanlah kebenaran itu walaupun itu pahit gitu kan, itu seperti itu. Tapi orang kan tidak mau mendengar berita pahit itu ya. Mendengar berita buruk itu. Walaupun itu sebuah kebenaran. Jadi Salsa di Rainisa ada? Menit ke 15.34 ya. Ada satu anggota dari non-Islam yaitu Maramis. Maramis menolak juga dengan isi piagam Jakarta. Ya sebagai umat non-Islam mungkin dia keberatan secara hati pribadinya. Sebagai pribadi, sebagai umat Kristen misalnya atau Nasrani. Tapi tadi kan kalau itu hasil musyawarah ya, dan dia paham mungkin ya, bagaimana mungkin Kiai Wahid Hasim, Ki Bagus ataupun tokoh-tokoh Islam yang di Piagam Jakarta itu menjelaskan pada AA Maramis, AA, ya. Dengarkan baik-baik AA itu kan.
Inilah yang dimaksudkan syariat Islam ya. Sampai mungkin dia paham ya tentang apa yang dimaksud sehingga dia bisa menandatangani Piagam Jakarta itu ya. Nah ini kalau orang Bali itu di PPKI berarti ya tadi ya. Jadi Ketut Puja itu ketika Soekarno, nih kan saya ini pakai background Soekarno ya. Ini Soekarno sedang memimpin sidang PPKI. Yang ini yang di belakang saya kan ini Bung Karno ya, sedang memimpin sidang PPKI dan sudah mengetuk palu karena semua pembahasan di Piagam Jakarta sudah selesai. Maaf, di PPKI sudah selesai. Tetapi kan ada instruksi yang belum dibahas oleh Soekarno, yaitu instruksi alinea ketiga. Paduka yang mulia, kami dari Bali kan dari tadi mengusulkan agar kalimat Allah atau Tuhan yang Allah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu diganti menjadi Tuhan yang Maha Esa. Karena kami dari Bali itu bukan Allah gitu, Tuhannya gitu. Tapi kan mungkin karena sidang PPKI itu sibuk ngurus di debat di alinea keempat yang Piagam Jakarta itu, yang 7 kata itu ya. Sehingga saking mungkin gembiranya Soekarno sudah beres musyawarah menghapus ataupun menyepakati rumusan Pancasila itu sehingga terburu-buru untuk mengetuk palu, dilupa untuk membahas yang sila ketiga, alinea ketiganya. Tapi kan sudah diketuk 3 kali kan sudah sah ya. Itu. Jadi apa ya kata Bung Karno ya, maaf lupa, tapi kan kata Ki Gusti Ketut bilang bahwa oke lah kalau lupa ya baiklah, kami dari Bali atau orang timur tidak apa-apa gitu kan. Jadi kan tidak keberatan itu kan. Intinya itu. Oke itu ya, dari siapa perusahaan? Dari Salsa ya, dari Silvia Elvita Firmansah. Ada? Hadir, Pak. Menyebutkan bahwa ada ini tentang toleransi ya. Tapi di zaman sekarang toleransi semakin diabaikan, bagaimana usaha zaman sekarang untuk tetap toleransi ya. Kalau kita pada berharap pada orang-orang yang sudah tampil di permukaan ya kapan sulit lah mungkin ya. Waktu peristiwa pengesahan RUU Omnibus Law ya, mungkin ini contoh kecil aja ya yang terjadi minggu kemarin. Ketika misalnya dari fraksi Demokrat, Benny Karman itu menginstruksi sebelum disahkan UU Ciptaker itu. Tapi mohon maaf ini ya, Ketua DPR yaitu Puan Maharani yang notabene anaknya Megawati dan cucunya Bung Karno malah mematikan seperti saya mematikan ini ya audio kalian misalnya, mematikan mic dari anggota DPR yang lain gitu, yang berbeda pendapat. Itu kan contoh ya. Tidak mau mendengar yang beda. Bahkan dikritik oleh Nikita Mirzani ya, coba ya, ketua DPR selevel ketua DPR dikritik oleh artis ya selevel Nikita Mirzani ya, yang hanya bilang wah tangannya Puan itu katanya jahat atau jahil gitu kan. Sampai-sampai itu menjadi berita besar ya, katanya mau dilaporkan menyiapkan 200 pengacara ya Puan untuk melaporkan Nikita Mirzani. Jadi kan itulah ya yang mungkin kalau kita belajar pada orang-orang yang sudah tampil sekarang mungkin berat ya, karena sudah merasa cukup benar gitu. Ya kita hanya bisa berharap Anda, saya sebagai generasi yang akan datang bisa memperbaiki ya keadaan bangsa ke depannya. Ya. Dan Anda apalagi yang mahasiswa bisa mengubah segalanya kan gitu ya. Mungkin Anda sebagai generasi muda bisa jauh lebih agresif dalam mengubah bangsa ya dibandingkan dengan saya, karena sejarah bangsa kita selalu dimotori oleh para tokoh-tokoh muda ya. Bagaimana kita proklamasi pun kalau tidak ada kelompok muda yang menculik Soekarno Hatta, mungkin sedikit mustahil kita bisa merdeka ya. Nah, agresif. Bentar ya. Saya ingin selesai sampai nanti akhir ya, jadi apa-apa lah kita surat lohor kan masih panjang lah sampai nanti jam 2 juga masih bisa surat ya. Oke, saya lanjut tadi ke pertanyaan dari Silpa sudah dari Nadia Nurul Milah ada?
Nadia yang mana orangnya? Ada Nadia? Nadia. Tokoh luar negeri yang mengatakan bahwa Indonesia itu merdeka tanggal 18. Ini sudah ya tadi, ini hanya perbedaan pandangan sejarah saja ya, karena tadi ya syarat negara itu kan tidak cukup dengan pernyataan ya. Kita juga butuh pengakuan dan butuh perangkat-perangkat yang lainnya. Ya, makanya kita menjadikan 17 Agustus itu sebagai hari proklamasi ya, berarti sudah sah ya secara historis maupun secara hukum ya. Kan tadi kan kita ada waktu lagi gitu ya untuk menyiapkan itu, untuk memperkuat proklamasi itu kan ada PPKI gitu kan, itu sebenarnya ya. Jadi waktu itu kan tidak harus sabar jadi manusia itu kan ya. Jangan sehari langsung mau jadian, langsung jadi kawin kan gitu. Ah juga kan kalau sudah jadian kan tidak langsung kawin ya. Pasti harus butuh waktu dulu ya untuk mempersiapkan perkawinan Anda kan gitu ya. Lalu kemudian dari Dea Ananda ada? Sidang PPKI merumuskan konstitusi ya atau Undang-Undang 45 walaupun ada kontroversi. Apa yang dimaksud dengan kontroversi? Ya tadi ya. Banyak yang dirubah di sidang PPKI. Padahal konsep-konsepnya itu sudah sah di sidang BPUPK 1, rapat panitia 9 dan sidang BPUPK kedua. Harusnya tanggal 18 itu tinggal ngetuk palu, sah lah udah. Jadikan itu Piagam Jakarta dan perangkat-perangkatnya. Tetapi ya muncul orang yang tidak ikut, itu kan itu ya. Yang tidak ikut di sidang PPKI, yang tidak ikut sidang BPUPK dan mereka bermusyawarah lagi ya itu. Itu ya kurang lebih ya. Oke, ini kelas C ya, juga banyak yang sudah bertanya di part 3, di part 3 belum ya, kelas C. Tapi mungkin juga masalah Omnibus Law akan saya singgung nanti sedikit ya kalau sudah menjelaskan. Kita lihat dulu jawaban dari kelas B ya. Di bagian 2 ini ada tidak begitu banyak pertanyaan kalau di sini. Mungkin hanya 1, 2, 3 pertanyaan ya di kelas B tentang video part 2. Oke. Maaf mengganggu waktunya. Dari Nanda Siti Rafika ada? Hadir Pak, hadir. Atau yang masih belum puas dalam pertanyaan, Anda boleh untuk bertanya di room chat ya. Di sini ada nih, room chat. Kalau misalnya apa yang saya uraikan tadi butuh penjelasan lebih lanjut ya. Soekarno ya, menyadari banyak kekurangan. Nah. Ya, bentuk kristalisasi yang dimaksud seperti apa? Jadi tadi ya, jadi Pancasila itu adalah karya bersama ya, karya besar bangsa Indonesia ya, bukan hanya pemikiran Soekarno ataupun tokoh-tokoh yang ada ya. Jadi semuanya yang kira-kira baik itu digali, diangkat menjadi sebuah nilai dasar dalam bernegara atau konstitusi bernegara kita. Ya. Jadi itu. Makanya waktu undang-undang sebelum Ciptaker itu kan pernah ramai undang-undang HIP ya. Haluan ideologi Pancasila yang di sana memang hanya menguntungkan kelompok pendukung Soekarno ataupun sekarang berkuasa yaitu PDIP ya. Karena dalam undang-undang HIP itu isinya ya itu banyak seolah ingin memformalkan pidato Soekarno 1 Juni. Padahal pidato Soekarno 1 Juni itu hanyalah pandangan pribadi Soekarno. Belum disepakati oleh tokoh-tokoh yang lainnya. Seperti Trisila, ya Eka Sila. Bahkan Soekarno itu menempatkan ketuhanan sebagai sila kelima. Ya. Karena sila pertama Soekarno itu kebangsaan Indonesia. Terus yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, terus juga persatuan, yang keempat mufakat atau demokrasi, yang kelima baru ketuhanan dan yang berkebudayaan. Itu rumusan-rumusan Soekarno. Karena nanti dibahas lagi di sidang berikutnya, di rapat Piagam Jakarta ya gitu. Jadi itu. Ini harus utuh ya. Jadi ini sekarang itu mungkin kalau kemarin lolos hanya menguntungkan ya kelompok penguasa, kelompok PDIP yang sekarang berkuasa gitu. Sehingga ya akan menyinggung umat Islam yang memang juga berkontribusi di Piagam Jakarta ya. Jadi sekali lagi ya, Anda kalau ingin paham Pancasila itu pahami sidang yang pertama,
29 sampai 1 Juni, pahami juga Piagam Jakarta, pahami 18 Agustus 45 yang tadi sudah saya uraikan ya, sidang PPKI, dan juga nanti dekret Presiden 5 Juli 59. Di sana tidak akan ada lagi yang memperdebatkan kenapa Islam, kenapa nasionalis dan lain-lain gitu kan. Selesai sebenarnya. Tidak lagi perlu berdebat ya. Tinggal kita bagaimana melangkah ke depan sebagai sebuah bangsa. Itu sebenarnya ya. Tapi tadi ya, banyak para kepentingan sekarang ini yang ingin menghapus sejarah dan melukai kelompok yang lain gitu. Sehingga kita tidak maju-maju menjadi bangsa kalau mau seperti ini terus. Dita Rosalinda, ini dari kelas B juga ya. Ada, Pak. Ini tadi sudah ya mengenai perbedaan 17 dan 18. Sudah saya sering ungkap di sini. Terus ini bertanya mengenai 57 Pak. Ini dari Julfah Robiatul. Menyampaikan bahwa dasar hukum kita adalah Pancasila karena Pancasila adalah stat fundamental norm. Apa yang dimaksud dengan stat fundamental norm? Ya, norma dasar bernegara atau kaidah dasar bernegara. Jadi hukum paling, sumber hukum yang paling tinggi ya. Jadi hukum itu adalah bersumber dari norma dasarnya gitu kan. Jadi kalau umat beragama seperti Islam ya, yang Anda beragama Islam. Di sini ada nggak yang non Islam? Mohon maaf. Barangkali. Selma, kamu Islam? Jadi gitu ya. Norma hukum tertinggi di kita adalah Al-Quran misalnya gitu kan. Dan juga nanti ada hadis dan lain-lain ke bawahnya. Jangan sampai ya bertentangan dengan Al-Quran kan itu. Hadis itu jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran. Atau di bawahnya kan gitu. Kalau ulama membuat sebuah fatwa, jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran ya. Ada fatwa ulama yang misalkan yang membolehkan umat Islam untuk berpuasa ya setiap hari misalnya, kan fatwa ulama, kan tidak bisa kan gitu. Itu contohnya ya. Jadi sebenarnya begini mungkin logikanya, kalau nanti Anda masuk ke bab 3 ya, bab dasar negara, kemudian juga kita di sini ini banyak sekali pertanyaan mengenai Omnibus Law ya. Kenapa mungkin saya juga menolak ya secara pribadi maupun sebagai dosen. Terlepas dari ada upaya pembenaran dari pemerintah misalnya mau ngapain lah, silakan itu urusan pemerintah ya, negara yang menjelaskan. Begini ya. Ini kan kalau Omnibus Law, Ciptaker itu adalah undang-undang tentang kesejahteraan ekonomi lah. Kebijakan negara tentang ekonomi rakyat. Itu Ciptaker kan tentang kesejahteraan ya. Maka salah satu indikator negara maju itu, negara baik itu adalah negara yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Nah, sebelum negara membuat aturan atau undang-undang, itu kan mereka harusnya berpikir dulu. Lihat norma dasarnya, stat fundamental normnya, yaitu Pancasila. Tadi saya bilang, sila keempat adalah tentang demokrasi ya. Makanya kalau kita mau menerapkan sistem pemerintahan yang demokrasi, atau mau melaksanakan demokrasi seperti pemilu itu, landasan kuatnya adalah lihat dulu Pancasila sila keempat. Nah, kalau ekonomi dari mana kita mau melihat ekonomi? Dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima itu ya teman-teman diterjemahkan ke dalam pasal 33 Undang-Undang 45 tentang bumi, air, dan kekayaan alam lainnya yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Terus juga cabang-cabang produksi yang penting semuanya itu untuk rakyat ya. Jadi masih seimbang lah antara Pancasila dan Undang-Undang 45 itu masih ada hubungan yang erat ya. Bagaimana mengurus negara atau negara mengurus kesejahteraan rakyat. Tetapi harusnya itu dioperasionalkan ya. Butuh aturan operasional atau aturan pelaksana. Karena kan kalau Pancasila, kalau Undang-Undang 45 sebagai hukum, sebagai sebuah hukum, bukan hukum yang sifatnya operasional. Tapi hukum yang masih ngawang-ngawang gitu kan.
perlu eksekusi di hukum yang paling bawah, yaitu undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan daerah. Yang harusnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan daerah itu jangan sampai bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itulah yang terjadi pada Omnibus Law Cipta Kerja, gitu kan. Ternyata isi dari undang-undang Omnibus Law itu undang-undang yang bisa mempengaruhi semua undang-undang lain, gitu ya. Dan semuanya isinya itu banyak merugikan kaum buruh, kaum pekerja, banyak menguntungkan para investor, para pengusaha, para orang-orang kaya. Berarti kan negara ini kita sudah mengkhianati ya rakyatnya sendiri. Ya. Kalau kampanye kan bela-belaan belusukan ya, ke gorong-gorong ya, ke gang-gang sempit ya. Wah, pilihlah orang yang merakyat, sederhana, ya baik hati, tidak sombong. Bukan gayanya, kita mungkin tidak butuh gaya seperti itu ya, orang yang datang ke masyarakat ya, minta untuk dipilih DPR maupun presiden misalnya gitu kan. Bukan gayanya saja yang kita butuhkan ya. Kalau gaya bebas lah. Dia bisa jadi rakyat, bisa jadi pejabat, bisa pakai motor gede gitu kan. Tapi yang harusnya dilakukan oleh negara itu bukan hanya gaya, tapi juga membuat aturan yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu bukti bahwa negara kita ini hari ini bukan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara atau stat fundamental norm tadi ya. Malah lebih takut pada investor, para pengusaha yang mungkin waktu kampanyenya membiayai dana kampanye pemilunya gitu. Sehingga balas budinya bukan ke rakyat tapi ke para investor ya yang modalinya waktu pemilu. Oke, itu teman-teman semua ya untuk pembahasan di part 2 ya. Saya mungkin di sini cukup serius gitu ya. Mungkin kalau minggu depannya sudah agak stabil waktu dan kesempatannya akan lebih santai. Dan kalau Anda bisa kurang jelas ya, saya sudah mengupload beberapa video yang tadi saya ungkapkan ya. Oke, sebelum saya tutup, barangkali ada yang masih penasaran dengan apa yang saya uraikan di part 2 ya, mungkin sampai ke tahun 50, sampai kita ke UUDS 50 dan tinggal nanti kita lanjutkan ke bab selanjutnya ya, di part 3. Silakan ada yang mau bertanya tentang apa yang saya uraikan dari tadi, jam 11 lebih ya. Ada? Halo? Di room chat di sini hanya ada yang minta izin off. Ada tidak? Kalau tidak ya boleh Anda tinggal ada part 3 ya. Di part 3 kan nanti akan saya upload video part 3 di kelas B. Ini saya belum upload video part 3 ya di classroom-nya. Nanti Anda bertanya lah di part 3 ya. Kalau di kelas C ini kayaknya udah ya. Di part 3 saya kelas C udah ya di part 3. Bab 2 part 3 nih, kalau di kelas C sudah. Tinggal di kelas B. Silakan ya, Anda bisa bertanya dari hari ini juga ataupun kapan kalau Anda waktu baca-baca classroom ataupun YouTube saya. Ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf teman-teman semua ya. Saya sengaja dihabiskan waktu dibablaskan lah biar tidak ada jeda karena kita masih ada waktu lah untuk ibadah ya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.